Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Sirrul Asrar wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan mulai dimanfaati daripada Syekh Abdul Qadir Jalani, baik ujaran beliau, perkataan beliau maupun berkah kitab beliau, berkah kehidupan beliau, kita mendapatkan wusul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan kurbah dari wusul itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Faqala mu'alif rahimahullah wa huwa ayyakuna adz-dzakiri ala wudu'ita. Hendaklah bila seorang murid, seorang salik menuju Tuhannya, karena kurban tadi sudah mendaftar jadi aulia Allah tadi, dia membiasakan zikirnya, dilakukannya dengan cara memulainya dengan wudu. Jadi ada kita zikir ini dengan wudu, ada yang tidak wudu. Mungkin kalau waktu di jalan atau apa udah sempat berwudu, ya dosa berwudu. Tapi kalau mau mengamalkan wudhu terus, batal wudhu, kentut batal wudhu, nyentuh perempuan wudhu lagi, luar biasa. Alhamdulillah. Ada kisah preman mencuri kerjaannya, udah pernah ditangkap polisi, ditanya orang apa amalannya, wudhu jikir terus, supaya bayang ada aja wudhu jatuh aja apa aja. Itu mengambil manfaat dunia namanya, bukan ukra, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada lagi itu lah, ya lah. Nah, misalnya perempuan berwudu terus supaya apa? Cantik dia, wajahnya. Ya lah, itu mengambil manfaat dunia. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah untuk dekat diri kepada, kalau sempat berwudu dan memulailah untuk mengingat Allah, berzikir. Wa ayyazkura bidarbi syadidin wasyautin qawiyyin hatta yahsula anwari jakiri fi bawatini zakirin. Maka usahakanlah zikir itu dengan zikir keras, bidarbi syadidin, dengan hentakan keras, wasyautin, ada suara, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Keras, tapi jangan pakai mikrofon. Di pulang rumah beli mikrofon di pasar, dikira lo soalnya itu ribut orang tetangga, ada apa nih Jar? Sekedarnya aja di kamar, kayak teman di kamar. Ya kan? La ilaha illallah, dikira-kirakan diri sendiri mendengarkan sekitarnya. Kenapa aja begini? Jadi jangan dikira aku sudah daftar jadi wali Allah. Jadi kayak itu lah. Tauin dengan keras lebih baik. Ini biar saya juga nah. Apa ya sulah, sampai engkau akan menghasilkan nanti anwar jatiri fi bawatini zakirin. Apa itu? Cahaya-cahaya zikir itu terkeluar dari batinmu yang terdalam. Nah, ya benar tuh, serasa senang. Nanti efeknya, ekstasinya nanti tenang. Sampai nanti kalau malam ada zikir keras loh, kerasnya sedang lah, ilaha illallah sendiri gitu nah. Mungkin sampai tertidur nanti. Mudah-mudahan tidurnya tetap berzikir kepada Allah, karena perlu kontak. Kendaraan harus dihidupi. Kok minumnya lah, orang tertidur zikir terusnya. Siapa yang berzikir itu? Ruh ya. Zikir roh. Sambil berzikir itu sambil mengingat sifat-sifat Allah. Ya kan? Kudrat, iradat Allah kayak apa, perbuatan Allah kayak apa di alam semesta pada diri. Ya, sambil tafakur, zikir sambil apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil tafakur. Wa tasbiru qulubuhum ahya bihadil anwar. Maka hati pun akhirnya menjadi hidup. Hati jadi
Kenapa jadi hidup? Karena ada cahaya zikir itu masuk ke dalam ruh kita, memantul ya sampai hati, sehingga hati pun bercahaya, hati pun menjadi hidup akibatnya. Hati yang hidup dijanjikan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, yaitu satu keadaan hayatun abadiyatun ukhrawiyatun. Cahaya itu akan hidup terus menerus, abadiyah, abadi, kekal, wa ukhriyatun, dan bernilai, bersinergi, tersambung dengan akhirat. Jadi kalau mau tersambung dengan akhirat, zikir kuncinya. Zikir seperti ini sampai kepada panjang nantinya ya. Karena kan di benak kita, di hati kita tergelombang tentang perbuatan Allah. Sudah kalau pelajaran kayak apa perbuatan Allah, kita bayangkan, oh aku bergerak berzikir ini pun tanpa Allah menggerakkan aku, tidak bisalah aku berzikir. Milik Allah semuanya, diriku, tubuhku, istriku pun milik Allah. Istri kita milik Allah juga, istri kan milik Allah. Ujuran lah, kalau lain juga jadi kita fitnah. Makanya ketika diambilnya itu rela juga karena milik Allah. Nah itu masuk terlakurnya lah. Nah coba Allah berfirman, la yazukuna fihal mauta illal mautatal ula. Orang itu tidak akan pernah lagi merasakan mati ya, minal maut illa mautatal ula, kecuali kematian yang pertama. Nah paham ya? Artinya kalau orang sudah hatinya hidup, maka dia tidak akan pernah mati selama-lamanya. Nah, tapi mati bisa mati, dia mati jasad dia, tapi hatinya tetap hidup, tersambung dengan alam akhirat tadi. Paham ya? Yang bisa menyambungkan hati kita kepada alam akhirat itu namanya hati. Hati itu kenapa jadi hidup? Karena di dalamnya ada ruh. Ruh yang sudah mimah dengan kalimat la ilaha illallah. Ruh yang sudah rajin dengan la ilaha illallah, menyatu dengan kalimat itu. Maka hidup kan itu tersambung di akhirat. Selanjutnya saya mengatakan, wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya wal auliya yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi buyutihim. Seperti itulah yang terjadi para nabi dan para aulia Allah. Mereka tidak mati, mereka hidup di kubur mereka, fi kuburihim kama yusalluna fi buyutihim. Mereka sholat di kubur mereka sebagaimana mereka sholat waktu di rumah mereka. Apa tuh? Jadi kalau pian sudah jadi terdaftar jadi aulia Allah, jangan berulah. Maka bila pian nanti meninggal dunia, di kubur pian tetap beribadah kepada Allah. Makna beribadah itu, makna sholat itu, yanazuna rabbuhum abada. Walaysa makna zahiran as-shalah minal qiyam wa ruku' wa sujud. Maknanya bukan seperti sholat, ruku', qiyam seperti kita biasa lain, tapi munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Nah makanya orang berwasilah kepada orang-orang para aulia Allah itu sampai tawasul, karena mereka kerjaan mereka adalah bermunajat kepada Allah. Karena waktu hidup di dunia hatinya saja sudah ingat kepada Allah. Kalau dia pun meninggal dunia, isi hati hilanglah oleh kematian? Tidak, karena dia terekam dalam ruh. Ruh kemana? Alam barjah. Berarti di alam barjah ruhnya tetap mengingat Allah, ruhnya tetap memuji Allah, munajat kepada Allah, meminta kepada Allah. Oh mak, terus akan kita. Nah, tanda registrasi, pakai registrasi ada terdaftar kelak, klip talib, awal talib. Perlu lintas. Pertama dulu karenanya cinta kepada Allah, ya kan?
cinta itu membangkitkannya untuk mengingat Allah ya lah. Terus menerusnya hatta yasula ilallahi aja wa jalla, sampailah dia karena ia zikir itu, sampailah ke dia kepada hadrat Allah. Jadi yang bisa menyambungkan kita kepada Allah itu zikir kita itu, kendaraan kita itu zikir itu, sampai kita lenyap dengan ingat kepada Allah itu dengan zikir itu, asik kita dengan zikir Allah itu tersebut. Wa yaqtaru amrullah, maka Allah pun memilih kepadanya nanti urusannya, memilih menentukan tentang urusannya. Wa taqlau alaihi anwa'il khalqi fayabna lahu baitun fi jawarillah, dia Allah akan meletakkannya nanti ke pintu atau rumah tetangga Allah. Kayak apa? Maksudnya dekat dengan Allah. Allah akan memasukkan sampean bila tadi mengakui kebesaran keindahan Allah, meletakkan pian menjadi tetangga-tetangga Allah atau kelompok al-muqarrabun, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Nah, berarti itu terdaftar di PK. Didaftarkan Allah kemana? Menjadi aulia Allah, tetangga Allah. Dan disunyikan dia dengan berbagai macam kesunyian hanya bersama Allah. Sudah. Wahyal ma'rifatu billahi, itulah yang disebut dengan ma'rifah kepada Allah, ma'rifat kepada wal ansu bi, dan merasakan manisnya bersama Allah. Manis bersama Allah, rasa senang dengan Allah, rasa di keindahan Allah, rasa di kebesaran Allah. Wasukunu wa tumanina, dia diamnya, tenang hatinya bersama Allah. Wa yantiqu bi hukmatillah, dia berbicara bersama Allah. Wa asrarillah, di dalam rahasia-rahasia Allah. Ba'dal ijani sari, setelah dia pun ingin berbicara kepada orang lain dengan izin Allah. Makanya ulama bahari anak ceramahnya izin Allah Rasulnya. Kita ini nak ceramah atau orang ceramah dia lah tanpa ini izin. Nah, itu karena para ulama itu memang golongannya banyak aulia. Balil khabaru minallahi ajwa, dia akan menerima kabar-kabar dari Allah. Nah, karena akan ada ya tadi pun kita dapat kabarnya dari Allah. Nah, itu tanggungan kalian tuh. Wa yalqabu bi alqabi yatamayyazu biha baina ahbabillahi ta'ala, bahkan dia mendapatkan gelar dari gelar yang diberikan Allah kepada dirinya di antara yang terpilih daripada orang-orang yang tercinta di sisi Allah. Paham ya? Kekasih-kekasih Allah itu diberikan Allah gelar. Misalnya si hamba ini, wali ini suka sekali bersedekah. Tadi yang siapa? Yang kita ulama tadi yang pandai berzikir, maka gelarnya di sisi Allah wali itu adalah Abdus Syakur, hamba Allah yang pandai bersyukur. Jadi wali itu pasti ada kabarnya di sisi Allah. Nama gelar, paham lah nama gelar? Abdus Syukur. Misalnya si Udinnya wali Allah, gelarnya di sisi Allah apa ini? Kebiasaannya apa? Biasanya dia sayang kepada makhluk. Abdurrahman misalnya, Abdurrahman As-Segaf misalnya, Abdurrahman, berarti hambanya ini kalau sudah dapat gelar dari Allah lah, bukan dari manusia kan, dari Allah, maka orang itu pasti sayang kepada makhluk. Di dalam Al-Quran kan ada wa ibadur rahman, hamba Allah yang ar-Rahman, hamba Allah Abdurrahman, hamba Allah yang Rahman itu ialah wa ijaqo tabahumul jahilun, bila mereka bertemu dengan orang-orang jahil qalu salaman, mereka selalu mengucapkan salam kepada manusia. Maksudnya pandangan kehidupannya, kehidupan sehari-hari ini selalu dengan pandangan salam keselamatan, kesejahteraan bagi orang lain, supaya orang mendapat rahmat dan nyaman. Nah, itu contoh wali Allah. Kalau Seman Al-Madani doa sini apa? Allahumma arham li ummati Sayyidina Muhammad, ya Allah kasih sayangilah hamba umat daripada Sayyidina Muhammad. Ada dasar sini cerita yang diucapkan sini dasar orang
Karena itu wilayah, itu kewalian tuh. Itu tanda kewalian sih, Dik. Tapi ini jadi pribadi lah. Kalau yang kita bicarakan ini kan teori, Dik. Ya lah, ini prakteknya ini seperti itu katanya. Teori ini ya saya teori. Ya kan? Wa yadkhulu fi khawasillah, dan Allah akan memasukkan dia ke tempat golongan pangkat khawas, golongan orang-orang khusus daripada para aulia. Jadi para aulia berjejer dimasukkan Tuhan ke dalam golongan yang khusus. Wa yusamma bi asma'i la ya'lamuha illallah, bahkan dia diberi nama oleh Allah dengan nama-nama yang khusus yang hanya Allah saja mengetahui. Paham ya? Diberi nama Bian, dapat nama Bian. Jangan Tuhan, kita hidup di dunia ini diberi nama. Jadi rupiah itu diberi nama Tuhan, nanti di akhirat dipanggil dengan nama rupiah itu. Asik enggak? Siapa yang mengasih namanya? Misal Nabi Ibrahim disebut dengan Abdul Khalil, ya kan? Nabi Ibrahim itu nama beliau itu siapa? Nggak tahu ya? Abdul Khalil. Abdul Khalil apa artinya? Hamba yang menjadi kekasih Allah. Kalau Muhammad itu johir batin sudah sidin Muhammad, nama asli sidin Ahmad, nama gelar akhirat sidin Muhammad, orang yang terpuji menjadi kekasih Allah. Yang nama dia siapa? Johan. Nah, kemudian yang akan menjadi wali Allah ada nama rupiah diberi Tuhan. Misalnya Johan ini namanya karena panggung syukur, bukan Abdul Syukur. Oh, nah, dia jadi wali. Bagus jadi pelakar ya, tadi jangan jadi wali dan ya kan? Nah, paham ya? Nah, di mana tahunya nama saya itu ya? Bila diangkat, diberitahu oleh Allah, nama engkau ini. Sebagian para aulia Allah itu tahu nama-nama orang para aulia Allah. Sebagian tidak tahu. Sebagian diberitahu karena ada kepentingan. Banyak kisah Nabi Khidir datang kepada orang itu untuk mengucapkan selamat. Nabi Khidir, selamat. Dikasih nama. Kalau sudah ada catatan di langitnya berarti daftarnya berarti Anda wali Allah. Nah, sudah. Itulah hebatnya orang berzikir la ilaha illallah. Jangan lupa beliau wasilah Muhammad Rasulullah. Nanti tutup awali dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di akhir nanti tutup la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, karena itu adalah mutiara wasilah. Tidak bisa kewalian tanpa wasilah Muhammad Rasulullah, karena yang mendelegasikan ini nanti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nanti melewati para aulia-aulia Allah, melewati salah satunya adalah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir itu kalau menjadi umat Nabi Muhammad kayak Nabi lagi sedih, menjadi aulia Allah aja sedih. Karena Nabi Khidir ingin jadi umat Nabi Muhammad kan, maka sedih menjadi aulia Allah, dan beliau juga dimasukkan menjadi delegasi yang mengangkat menjadi aulia Allah. Ini perkataan Abdul Qadir Jailani. Terserah yang kalau tidak percaya. Kalau tidak percaya dengan ini, tidak pernah dia katakan jadi wali Allah. Nanti entah mau lah. Sudah daftar, yang penting lah. Mudahan nanti piagamnya dikasih oleh Allah, diberitahu oleh Allah. Terserah Allah nanti melewati Nabi Muhammad bisa melewati Syekh Abdul Qadir Jailani, bisa melewati Nabiullah Khidir, para aulia lain, baik yang zahir maupun batin, kemudian biar termasuk aulia Allah, kekasih Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Hu qayyum
hu qayyum, hu qayyum, hu qayyum, hu qayyum, hu qayyum, hu wahab, hu wahab, hu wahab, hu wahab, hu qahar, hu qahar, hu qahar, hu qahar, hu qahar, hu wahid, hu wahid, hu wahid, hu wahid, hu fatah, hu fatah, hu fatah, hu fatah, hu fatah, hu somad, hu somad, hu somad, hu somad, hu ahad, hu ahad, hu ahad, hu ahad, 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 ahad. Allahumma sholli salam milata wa salim salam man ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil wa tuqda bihil hawaidu wa tunalu bihil ini husnul khawatimi wa yustasal ghamamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumil ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Ibnu Atailah wa Syarifah Badrun binti Hashim Bah Hashim wa Habib Hamid Ibnu Abbas Bah Hashim wa Syarifah Bainah binti Abbas Bah Hashim. Syaikhul Fatihah.